Kita mulai. Pertama-tama saya masukkan 10 mili sampel sulfamethoxazole. Saya pindahkan ke dalam beker gelas. Setelah itu saya masukkan 25 mili etanol 96%. Ini adalah 25 mili etanol 96%. Saya pindahkan ke sini dulu karena ada sisa dari sulfamethoxazole. Saya bilas saja. Oke. Kemudian saya aduk. Ini hasilnya, sebagian ada partikel yang tidak larut ya, ada seperti namanya suspensi ya, ada sebagian yang tidak larut ke dalam pelarut etanol. Apakah itu nanti sulfanya ataukah bagian komponen yang lain selain sulfamethoxazole? Nanti kita cek di identifikasinya. Kemudian saya saring. Kita masukkan ke dalam corong pisah. Ini kita saring, kita masukkan ke dalam corong pisah menggunakan alat bantu getah saring untuk memisahkan larut dan komponen yang tidak terlarut. Oke, sepertinya larutannya cukup kental, jadi agak susah menggunakan kertas saring, maka berhubung larutannya cukup kental, jadi larutannya ini mengental sekali, jadi saya tidak menggunakan kertas saring, langsung saya tuang ya, saya tidak menggunakan kertas saring, langsung saya tuang larutannya, hasil pelarutan etanol dengan sampel sulfamethoxazole. Selanjutnya saya tambahkan 25 mili toluen.
masukkan 25 ml toluen. Ini sisanya. Di sini sudah ada campuran sampel sulfamethoxazole, kemudian ada trimetropin dan komponen-komponen lainnya dalam sampel. Kemudian ada pelarut etanol, kemudian ada pelarut toluen. Saya aduk, saya kocok agar terjadi partisi atau pemisahan sampel dan komponen lainnya berdasarkan kelarutannya ke dalam kedua pelarut yang berbeda, karena sifat dari toluen tidak sama dengan sifat dari etanol. Oke, ini sudah saya aduk ya, jadi keruh sekali. Kita lihat. Jika dilihat dari sini, kalau dari video mungkin tidak begitu jelas ya. Di sini ada 2 lapisan. Maaf, kalau dari sini ada 3 lapisan. Ya, apakah nanti terbentuk 3 lapisan ataukah hanya 2? Kalau dari sini masih ada hampir seperti 3 lapisan. Lapisan atas yang bening, tengah yang berupa gelembung, kemudian yang bawah yang bening. Nah, gelembung ini apakah merupakan bagian dari larutan yang bawah, fase bawah, ataukah dia membentuk fase sendiri? Nah, kita akan tunggu, kita akan amati hasil dari ekstraksi sampel sulfamethoxazole. Baik, dari sini ternyata ada 2 lapisan bening, kemudian ada lapisan yang berwarna merah muda. Jadi lapisan bawah berwarna agak merah muda, kemudian lapisan atas adalah lapisan yang bening. Kalau dari nah ini yang bisa lihat lapisannya ya, dari ini ada 2 lapisan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan pisahkan kedua fase ini ke dalam beker gelas, 2 wadah yang berbeda. Sebelum kita nanti akan identifikasi masing-masing fase menggunakan beberapa reagen. Pertama kita akan ambil fase bawah. Kemudian ini dapat fase bawah. Ini adalah fase bawah yang berwarna seperti merah muda, ya, agak merah muda. Selanjutnya kita ambil fase atas. Tadi pada saat pelarutan dengan alkohol memang didapatkan sampel sulfamethoxazole, suspensi sulfamethoxazole tidak larut sepenuhnya terhadap alkohol karena masih ada butiran-butiran kecil yang tidak larut dalam alkohol. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam corong pisah, kemudian ditambahkan toluen, maka butiran-butiran tersebut hilang, dilarut ke dalam pelarut toluen. Pertanyaannya, bagian apakah, senyawa apakah yang masuk ke dalam toluen, senyawa manakah yang termasuk dalam etanol? Nanti kita akan lihat pada saat kita identifikasi apakah sulfamethoxazole
ikut ke dalam fase soluen, apakah sulfametoxazole ikut dalam fase etanol. Oke, ini adalah hasil yang kita dapatkan dari hasil ekstraksi fase bawah yang berwarna agak orange, kemudian ada fase atas ya sedikit agak keruh, tapi sebenarnya ini bening agak keruh. Baik, masing-masing kita akan uji menggunakan HCl. Saya masukkan beberapa tetes pada masing-masing fase, kemudian ditambahkan beberapa tetes HCl dan dimasukkan batang korek api. Nanti kita akan cek hasil dari batang korek apinya apakah terbentuk warna orange seperti pada uji sulfa yang lainnya, ataukah tidak terbentuk perubahan orange pada batang korek api. Kita mulai dari fase bawah. Saya masukkan 5 tetes. Kemudian fase atas saya juga ambil yang sama. Kemudian saya masukkan 5 tetes sama 1:1 HCl 2N. Ya. Kemudian ini 1 batang korek api saya masukkan, saya celupkan ke dalam fase bawah, dan 1 batang korek api yang lain saya masukkan ke dalam fase atas. Oke, kita akan lihat. Ini videonya saya perbaiki dulu. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat di sini, ini adalah fase bawah. Fase bawah, batang korek apinya sudah menunjukkan perubahan warna orange ya. Ini kelihatan warnanya orange pada fase bawah, sedangkan pada fase atas batang korek api tidak menunjukkan perubahan apapun. Jadi warnanya tetap tidak berwarna seperti warna aslinya, tidak ada perubahan warna. Namun pada fase bawah nampak ada perubahan warna orange. Oke. Baik. Selanjutnya kita dari situ sebenarnya kita bisa tahu bahwa sulfametoxazole larut ke dalam fase mana. Kemudian kita pertegas lagi, selain menggunakan HCl tadi untuk menunjukkan adanya sulfametoxazole atau tidak adanya sulfametoxazole, ada satu reagen yang lain yang kita bisa uji untuk menegaskan apakah di dalam salah satu fase itu terdapat sulfametoxazole. Oke. Ini saya masukkan masing-masing 5 tetes. Yang pertama saya ambil fase bawah 5 tetes. Saya tambahkan aja biar lagi banyak. 10 tetes. Kemudian di beker gelas yang lain saya juga masukkan 10 tetes. Masing-masing fase pada 2 beker gelas ini saya uji dengan CuSO4. Sebentar, saya mulai dari yang fase bawah. CuSO4 itu berwarna agak biru, hijau ya, hijau agak biru. Ini saya masukkan, saya tetesi. 1, 2, 3, 4 tetes. Larutannya sekarang menjadi keruh, mengendap hijau ya, hijau keputihan sih. Ada endapan dari yang larutan bening, sekarang bentuk endapan. Ini sini ada endapan hijau ya, dari sini kelihatan ya. Ini pada fase bawah ketika diuji dengan
sulfamethoxazole. Maaf, fase bawah diuji dengan CuSO4. Selanjutnya saya uji fase atas. Saya tambahkan dengan jumlah yang sama 4 tetes. Dari sini ada 2 fase, ya, ada 2 fase. Reagennya CuSO4 berada di bawah dan larutan yang tadi ada di atas. Oke. Dengan demikian ada perbedaan yang cukup signifikan antara fase bawah dengan fase atas. Demikian praktikum demonstrasi praktikum golongan sulfonamida dengan sampel sulfamethoxazole pada produk suspensi yaitu Bactropim. Tadi sudah kita uji dengan pelarut etanol dan toluen, kemudian kita uji pada reagen HCl yang dibantu dengan korek api dan reagen CuSO4. Semoga bermanfaat. Saya harapkan kalian bisa mempelajari lebih lanjut tentang identifikasi senyawa golongan sulfonamida yang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.